Setelah mengenal brand Inoy di video minggu lalu, saatnya kita cek apakah ada yang menarik dari tablet pertama yang mereka bawa ke Indonesia. Saat ini, Inoy jual 3 produk di Indonesia. 2 diantaranya HP, yakni A35 dan A75, lalu satunya lagi bernama Inoy Tab 2. Barang ini tipikal tablet entry level 10 inch 1 jutaan kecil macam Advan Tab VX Neo yang hanya ideal buat penggunaan low end seperti jadi e-book anak sekolah, tablet kasir UMKM, sistem stock keeping barang di gudang, dan sejenisnya yang sekedar butuh layar besar, koneksi 4G, namun nggak lebih dari itu. Intinya ini tablet sederhana dan cenderung tebal ya, lebih dari 1 cm untuk ukuran baterai sebatas 5000 mAh. Bukan sesuatu yang ngaruh sih kalau cuma sekedar dipakai di rumah atau di toko, namun perlu dicatat ketika ditambah si flip cover, si tablet ini bisa hampir setebal laptop. Tapi hal-hal tersebut masih belum merupakan masalah utama yang diderita tablet Android entry level 1 jutaan. Satu hal yang kurang masuk akal sampai sekarang adalah soal resolusi layar yang masih stuck di 1280x800 alias HD+, padahal ini layar ukuran 10 inch. Bikin tablet seperti Inoy Tab 2 ini resmi punya resolusi layar paling rendah daripada semua perangkat Android yang masih diproduksi. Kok bisa gitu ini tablet? Ukuran 10 inch resolusinya lebih rendah dari HP di harga yang sama. Contoh ya, ini Inoy A35 lebih murah 100.000, punya layar yang resolusinya lebih tinggi 100.000 pixel di 1640x720 di ukuran 6,5 inch. Padahal harusnya orang beli tablet itu buat nikmatin konten di layar yang lebih gede dan tajam kan? Nah, kalau ternyata resolusinya sama aja, bahkan lebih kecil dari HP, buat apa? Again, mungkin soal resolusi ini nggak ngaruh untuk penggunaan kasir atau gudang tadi di mana orang sekedar pingin area touchscreen lebih luas. Namun ketika digunakan sebagai e-book, layar Netflix, dan lain-lain, ya ini nggak lebih tajam dari layar HP di harga yang sama. Masalah kayak gini nggak terbatas di tablet 1 jutaan, tapi juga kalau kita lihat beberapa tablet 2 jutaan kecil macam Realme Pad Mini dan Advan Sketsa 3, ya itu juga resolusinya nggak nyampe Full HD. Contoh teladan tablet yang masuk akal resolusinya adalah Advan Tab V8, yang walau termasuk tablet mini ukuran 8 inch, resolusinya udah Full HD 16:10 sehingga enak dan tajam dipakai buat baca, nonton YouTube resolusi Full HD, bahkan produktivitas ya, karena muat lebih banyak elemen UI termasuk saat split screen. Baik, lupakan sejenak soal layar. Hal berikutnya yang butuh kita bahas itu adalah chipset. Well, ini udah tahun 2025 jadi agak sulit dipercaya masih ada chipset Unisoc yang pakai proses fabrikasi 28 nanometer. Vilaun V40s, yaitu HP besutan Transsion yang harganya cuma 900.000 aja, dia pakai chipset Unisoc T603 yang berbasis 12 nanometer. Bro, please lah, gue paham bikin tablet lebih mahal dari bikin HP, tapi jika kalah sama HP 900.000, ya nggak salah kalau dipertanyakan oleh calon pembeli. Beda sama layar, chipset kan berpengaruh langsung dengan operational software. Untuk usage yang agak demanding dikit seperti buka aplikasi Allshop, apalagi main Free Fire gitu, ini jelas kerasa aura pakai Android entry level era 8 tahun lalu, dan ketika dipakai main game, punggung kiri tengah bisa lumayan anget. Soal memori dan storage emang nggak butuh segede HP ya, RAM 4GB tergolong cukup untuk spek chipset yang dipakai, lalu storage eMMC 64GB masih cukup buat bocil sekolah yang mau nyimpan puluhan e-book beserta Mobile Legends, Free Fire, TikTok, dan itu masih sisa banyak. Tapi perlu diingat bahwa Advan Tab VX Neo contohnya menawarkan storage 128GB di harga yang sama. Oh ya, kunci kelebihan Inoy Tab 2 dibanding tablet-tablet merek global lain adalah konektivitas 4G dual SIM, jadi nggak tergantung hotspot Wi-Fi ketika sedang dipakai di luar rumah. Nah, terus apakah tablet ini bisa dipakai jadi GPS di mobil? GPS sih berfungsi ya, tapi sayangnya kurang optimal karena tidak ada sensor kompas dan giroskop. Soal kamera, ekspektasi kita nggak banyak, bisa motret, punya autofocus aja buat dokumentasi papan tulis dan dokumen udah cukup, depan belakang 8 megapiksel, namun yang mengejutkan meski kualitasnya sangat amat basic, adalah kemampuan makronya yang boleh juga, dimana barang cuma 1 cm di depan kamera masih kena autofocus selama cahaya memadai. Untungnya kamera depan masih bisa webcaman resolusi Full HD 30fps dan kurang lebih beginilah kualitasnya. Speaker sih stereo, tapi again kualitasnya nggak kedengar lebih bagus dibanding HP sejutaan lain yang pakai speaker mono, menang kenceng aja. Terus kalau boleh tanya, ini kalau bukan buat baterai gede, kenapa tebel ya? Baterainya sebatas 5000 mAh, kuat buat macam 10 jam playback YouTube on Wi-Fi yang nggak jelek. Namun kalau bisa lebih gede dikit dibanding HP, misal 6000 mAh, tentu bakal lebih bagus. Terus ngecasnya sebatas 10 watt guys. Kami nyoba ngecas dari kosong sampai penuh, alhasil makan waktu lebih dari 2 jam.
Oke, bisa disimpulkan bahwa beli tablet kecuali untuk penggunaan usaha dan sekolah di bawah budget 2 juta, sampai sekarang cenderung nanggung, terutama dari segi layar dan chipset. Selain Inoi Tab 2 dan Advan Tab VX series pun makanya belum ada tablet 4G lain di harga segini. Mungkin kalau Inoi mau serius bangun reputasi di pertabletan Indonesia, bisa dipertimbangkan masukin Inoi Tab 2 Pro bersama garansi internasional 777 harinya yang masih jadi selling point unik untuk brand entry level di Indonesia saat ini. Dengan layar Full HD, baterai lebih besar, chipset lebih kencang, dan lain-lain, Tab 2 Pro kelihatannya lebih oke untuk penggunaan lebih luas. Semoga dalam waktu dekat bisalah mereka ngasih opsi tablet yang lebih proper untuk kelas consumer entry level dan mainstream. So please, kalau Inoi bisa ngeramein pasar tablet 2 jutaan, silakan ngeramein. Itu aja pendapat singkat kami tentang tablet pertama Inoi di Indonesia. Saatnya kalian menang mending. Gue Mike, see you di next video.